Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memberikan tutorial ke teman-teman terkait dengan informatika, karena ada yang request untuk dibuatkan informatika. Saya contohkan kelas 10 ya, untuk SMA fase E. Nah, baik, kita langsung ke menu input data seperti ini. Nah, input data kita harus disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah silakan download pada link deskripsi, yaitu ini. Nah, keputusan kepala Kemdikbudristek, silakan buka menggunakan Google Chrome. Pertama-tama kita harus ketikkan di sini infor sesuai dengan mapelnya, informatika, kita CP. Nah, ini digeser ke bawah. Nanti di bagian bawah itu ada fase. Ini yang dibutuhkan itu ternyata adalah fase E untuk SMA kelas 10 ya, fase E. Maka kita copy bagian sini, jangan langsung di copy ke Excel-nya ya. Jadi jangan ini terpotong Jan. Jadi ke tengah ini terpotong, udah bagus, udah rapi. Nah, itu silahkan buka Microsoft Word, jadi copy lagi atau cut, kemudian kita tempel masukkan ke sini. Ini sudah rapi kan semuanya, kalau ini tidak terpotong di tengah-tengah tulisannya seperti itu. Kemudian kita isi materi pokok. Langkah yang kedua, silakan teman-teman siapkan, yaitu ini ya. Nah, ini silakan informatika, ini adalah kelas 10. Nah, ini kita buka seperti ini, kemudian kita masukkan ke materi pokok. Untuk elemennya, nah CP elemen kompetensi awal, silahkan masukkan materi pokok terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masukkan sub materi pokok, kita tempel ke bagian sub materi pokok kayak gini. Kemudian setelah itu kita ambil yang kedua, kita tempel bagian sini sub materi pokok yang kedua. Nah, itu ya teman-teman, ini untuk yang kelas 10. Nah, ini bahasa buku siswa informatika kelas 10. Semuanya ini masukkan satu persatu, ini masukkan ke materi pokok, ini ke sub materinya. Nah, seperti itu kayak ini ya. Jadi masukkan ke materi pokok, sub materinya masukkan sini, dan seterusnya ke bawah. Nah, kemudian saya skip sampai ini terisi semua ya teman-teman. Oke teman-teman, saya berikan password yang pertama angka 7. Ini silahkan ditunggu 3 password, 3 angka lagi, dan gabungkan 4 angka menjadi password. Ini password pertama ya, angkanya angka 7. Saya skip videonya biar tidak menyita waktu banyak. Oke teman-teman, ini sudah kita input semuanya materinya sampai bab 9. Berarti kalau ada 9 bab, 5 bab semester 1, kemudian 4 bab dari bab 6 itu analisa data, itu masuk semester 2. Kita cek, ini sudah saya input semuanya, analisa data sampai 4 bab masuk semester genap, sedangkan yang di atas itu semester ganjil. Ininya sudah saya inputkan. Langsung saja kita masukkan ke elemen dan CP elemen. Bagaimana caranya? Informatika dan keterampilan genetik itu masuk CP apa? Nah, kita geser, ini kan fase E, maka kita geser. Ini ada elemen berpikir komputasional, literasi digital, kemudian elemen tidak ada ya, cuman hanya 2 elemen. Jadi elemennya hanya ada 2 untuk kelas 10. Literasi digital itu masuk ke informatika teknologi. Ini literasi digital. Kita cek ya. Nah, ini literasi digital. Nah, ini kita masukkan ke bagian elemen yang di sini, yang pertama. Kemudian kita akan kopikan bagian sini. Nah, copy ke bagian sini. Kemudian kita lanjutannya juga tinggal copy paste di bagian sini sampai bawah. Kemudian kita kasih, nah kita cut, kemudian kita masukkan ke di sini. Nah, yang bawah karena sama, tinggal copy paste teman-teman, masukkan ke bagian teknologi yang di sini. Kemudian di sini ada jaringan internet. Nah, baik menggunakan kabel atau tanpa kabel ya. Nah, menggunakan tembakan jaringan ini juga masuk ke digital. Jadi seperti ini. Nah, kita tempel, masukkan ke sini. Untuk sistem komputer, nah ini masuk ke berpikir komputasional. Jadi elemennya itu ya, karena hanya ada 2 ya teman-teman. Tidak ada. Nah, sekarang
bagian ini berpikir komputasional itu masukkan ke elemen yang di sini. Kemudian kita kopikan bagian sini ke bawah ya. Nah, kita copy, kita tempel ke Microsoft Word terlebih dahulu, kemudian cut, kita masukkan ke bagian yang di sini. Kita cek bahasanya ya. Nah, ini sistem komputer itu juga masuk sistem operasi. Memahami kerja sistem operasi itu masuk komputasional yang berkaitan dengan praktek. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau informasi jaringan itu masuk ke literasi. Kita hanya membaca ya, teman-teman. Kemudian berkaitan analisa data itu pengenalan koleksi data ini masuk ke berpikir komputasional. Ini ada analisa data, kemudian algoritma dan sebagainya. Jadi ini masuk berpikir komputasional. Jadi kita copy yang ini, kita masukkan ke bagian sini ya. Nah, algoritma masuk bagian sini. Kemudian dampak sosial itu literasi. Praktika lintas bidang informatika. Nah, itu masuk ke literasi. Jadi kita copy literasi ini. Jadi ini bagian ini masuk literasi, dampak sosial, sejarah, ini literasi. Jadi itu aja ya teman-teman. Nah, berpikir komputasional itu hanya ada beberapa ya. Nah, sehingga ini pembagian untuk elemennya. Yang terakhir, jadi kita akan masukkan kompetensi awal TP, kemudian kita masukkan ini pertanyaan pemantik. Bagaimana caranya? Saya sudah siapkan di sini. Ini kita sudah siapkan perintahnya ya. Buka chat GPT. Nah, bukan ya. Chat GPT AI. Setelah masuk bagian sini, silahkan nanti di cek GPT ini, ketikkan seperti ini tinggal diganti, yaitu modul ajar informatika. Kelasnya kita ganti kelas 10 ya. Kemudian pakai X atau angka 10 juga tidak masalah. Kemudian di sini tentang. Tentang itu kita ganti dengan apa? Dengan materinya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke ini. Nah, kayak gini. Kemudian jangan lupa ini di copy lagi. Kemudian ini diginikan. Nah, ini tinggal diganti materinya antar lagi. Seperti itu. Ketika ini sudah, nah ini ketika sudah muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kompetensi awal kita copy. Kemudian kita masukkan ke bagian sini. Nah, yang ada spasinya kita ke ataskan seperti ini ya. Kemudian TP kita ngambil tujuan pembelajaran. Nah, jadi kayak gini. Kemudian setelah itu kita masukkan ke TP seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya pertanyaan pemantik kita copy paste, kita tempel ke bagian sini pertanyaan pemantik. Berikutnya juga kita tinggal copy paste kayak gini. Kemudian kita tempel ke bagian pertanyaan pemantik. Begitu saja yang kedua kita copy yaitu seperti ini. Kemudian kita masukkan di bagian sini kita ganti informatika genetik. Nah, kita ganti dengan berpikir komputasional. Jangan lupa ini di copy lagi sehingga nanti tinggal tempel ketika kita sudah klik panah ini. Nah, ini tempel lagi, nah, paste. Kemudian di sini kita tinggal lanjutkan copy yang kedua. Cara cepat ini tinggal tekan tombol Windows di keyboard, kemudian tombol panah. Nah, ini tombol panah kayak gini. Tunggu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini menjadi dua. Kita pilih yang bagian sini. Nah, ini tinggal kita copy paste enak seperti ini ya teman-teman. Tinggal copy, kita tempel bagian sini. Kemudian ini tinggal copy seperti ini. Kemudian kita tempel bagian sini. Jadi tidak usah pakai menu tab, kita yang berikutnya tinggal copy seperti ini. Ini tinggal masukkan ke sini ya. Kemudian yang ini pemahaman bermakna tinggal kita copy, kita masukkan ke bagian sini. Bukan ya, masukkan ke bagian sini. Nah, ini tinggal di yang kurang rapi tinggal dirapikan seperti ini ya.
Nah, baik. Ini sudah jadi. Lanjutannya silahkan diteruskan sendiri sama seperti yang saya buat. Berpikir komputasional, kita ganti materinya, materi yang ketiga, seperti itu ya. Nah, jadi kayak gini, kita kontrol, copy, kemudian kita ganti ini yang ke materi yang ketiga. Baru setelah itu copy lagi, kita akan klik di bagian sini ya. Nah, kemudian kita copy, paste lagi bagian sini. Nah, jadi saya skip videonya biar tidak terlalu lama ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah selesai ya pengolahan makna. Jadi kita close saja bagian ini, kita yang tidak perlu kita tutup saja. Nah, baik. Ini sudah kita selesaikan. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa ganti materinya sesuai dengan buku yang kita ajarkan di situ ya. Nah, contohnya informatika kelas 10 ini tahunnya tahun berapa di sini? 2021, maka kita masukkan ke sini. Jadi ini tinggal kita ganti yaitu buku guru, buku siswa, atau langsung gini ya, buku informatika kelas 10 tahun 2021, seperti itu ya teman-teman. Kalau ada updatean terbaru silahkan diganti sendiri ya. Langkahnya seperti ini. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, kita akan berikan password berikutnya angka 9. Nah, silahkan diingat. Nah, baik, kita akan masuk selanjutnya. Kita akan masuk selanjutnya ke ini ya. Coba kita cek ya terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke program semester. Ini Prota sudah siap cetak ya. Kalau kayak gini silahkan dilebarkan teman-teman, disesuaikan sampai muncul semua ya kalimatnya seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, kemudian selanjutnya kalau misalkan ini tidak muncul silahkan dimunculkan seperti ini. Tinggal diedit sendiri. Jadi bisa kan teman-teman? Jangan harus disempurnakan oleh saya ya. Jadi sudah saya buatkan aplikasi untuk mempermudah ini ya. Baik, ini silakan tinggal cetak untuk ininya. Nah, selanjutnya untuk di menu input data, ini jangan sampai ada materinya terlebih dahulu ya. Ini kita kosongkan materinya, kemudian ini kita kosongkan materinya dulu. Nah, ini asesmen ada materinya ya. Nah, ini kita sudah dikosongkan. Nah, asesmen kita isi 2 jam 2 jam materinya. Ini juga 2 jam 2 jam 2 jam. Nah, sampai sini. Kemudian yang bagian sini itu sudah diisi untuk jam penilaian setiap bab. Ada penilaian ya. Nah, selanjutnya di input data ini kita akan isi terlebih dahulu yaitu jumlah jam pelajaran ada berapa. Maka kita geser ke sini menu home, nanti kita RPE. Nah, informatika itu kelas 10, kita cek di struktur kurikulum ada berapa jam ya. Nah, struktur kurikulum kelas 10. Jadi kita cek. Nah, ini ya. Ini kelas 10 SMA untuk informatika. Kita cek informatika. Nah, ini ada sebanyak ini ya, 2 jam. Informatika ada 2 jam pelajaran. Baik, karena di sini informatika ada 2 jam pelajaran, maka kita akan mencoba untuk memasukkan 2 jam pelajaran. Dikali 20, 40 jam. Sedangkan di semester 2 itu juga sama. Ini ada di 38 jam karena ini pakannya ada 19. Jadi kita akan lanjutkan masuk ke apa namanya? Ke program ke menu input data. Menu input data kita bagaimana jumlah totalnya di sini adalah 40 jam pelajaran. Ini sudah terpakai 2 jam. Asesmen 10 karena ada 5 jam, ada 5 bab, jadi dikalikan 2 jam setiap babnya asesmen penilaian, maka ini 10. Sumatif tengah semester itu yaitu 2 jam. Baik, kita supaya menjadi di sini sebanyak 40 berarti tinggal 38. 38 dibagi menjadi berapa ya? Menjadi 5, maka di sini isikan 888.
8 jam masing-masing, tapi di sini ada yang 2 jam pelajaran. Nah, informatika dan keterampilan genetik kita kasih 6 jam pelajaran. Sehingga totalnya di sini adalah kelebihan ya 50 ya. Berarti di sini 6. Nah, ini sudah 42, berarti paling atas kita kurangi menjadi 4 jam pelajaran. Baik, sudah selesai. Yang berikutnya, ini 38. Maka 38 ini sudah terpakai 10 jam pelajaran. Maka tinggal 30. Nah, dibagi menjadi 4. 30, 38 ya. 38 berarti tinggal 28 dibagi menjadi 4. Maka dikasih 4, 4, 4, 30. Berarti ada yang 6 gitu ya. Yang paling sulit itu tentang algoritma, itu 6 jam, kemudian praktek lintas bidang, analisa data ini butuh waktu juga, itu sebanyak 6 jam, maka totalnya berapa? 34. Maka semuanya berarti di sini algoritma ini 6 jam, 6 jam. Kalau mau dikasih 6 jam semuanya tidak masalah, akan tetapi ini sudah pas 38, akan tetapi kurang rasional ya, karena algoritma pemrograman itu butuh 8, maka dampak sosial kita kasih 4, seperti itu ya maksudnya. Jadi analisa data kita kasih 6 jam tidak masalah. Kalau analisa data ini, nah ini ya, ini sudah kita masuk. Nah, ini kelebihan ya teman-teman, mohon maaf, ini kelebihan, sehingga di sini 34, maka di sini kurang ya, berarti di sini 8, ini 10, di sini 10, di sini 4, nah ini 40, maka di sini 4, di sini 4. Nah, kalau ini kelebihan berarti di sini 8, yang ini itu kasih 6. Seperti itu ya. 38, boleh seperti ini. Kalau analisa data itu, nah ini ya. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan di program semester terkait dengan apa. Nah, ini untuk jamnya ini lari ke promes ya, yang ini ya. 4 dibagi menjadi 2 sub, menjadi ini 22. Seperti itu maksudnya ya. Yang ini 6 dibagi menjadi 3 berarti 222. Jadi 6. 6 maka di sini 33. Seperti itu ya. Kemudian di sini butuh berapa jam? Nah, ini 2222. Nah, ini kan 8. Coba cek ya. Nah, kita cek di bagian sini. Nah, ini 8, di sini 6. Berarti ada yang dikurangi di sini ya. Yang dikurangi itu adalah apa ya? Ini kita kurangi yaitu kalkulasi dalam sistem komputer. Nah, ini kita bisa kurangi ya teman-teman, kurangi ini interaksi manusia kita 1 jam 1 jam sehingga menjadi 6, boleh seperti itu. Kita yang lebih mudah kita kurangi jamnya, kemudian selanjutnya jaringan komputer dan internet ini butuh 6 jam, kita bagi menjadi 3 berarti 2 2 2 2. Seperti itu. Yang ini dibagi menjadi 3 berarti yaitu 2 2 2. Nah, koleksi data pengenalan perkakas ini kita kasih 6 jam misalkan ya. Visualisasi data. Atau di sini boleh 3 3 seperti ini. Atau 3 2 3, boleh ya, 8. Kemudian di sini kita akan coba 2 2 2 2. Nah, ternyata 8, ada yang butuh bahasa pemrograman prosedur, ini algoritma butuh waktu 4 jam. 10 sudah. Maka di sini butuh waktu 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Karena 4 ini masing-masing 1 1 1 1 seperti itu ya. Nah, sehingga menjadi 4 jam. Pastikan di bagian sini itu sama dengan yang di sini. Sehingga di program semester ini masih ada ya. Ini berarti 2 jam, 2 jam, 2 jam, ini 6. Nah, ketika kita masuk ke program semester yang di bagian sini, coba kita cek ya.
program semester, maka kita tinggal memasukkan alokasi waktunya di bagian sini. Yang pertama, bulan September minggu keempat, silahkan cek di kalender pendidikan, itu ada yang namanya sumatif tengah semester. Maka sumatif tengah semester karena ada 5 bab di bagian sini. Ini kan sampai 3 ya. Maka di sini silahkan diblok kayak gini, teman-teman. Nah, kemudian di sini di unhide terlebih dahulu. Kemudian yang ke berikutnya, nah ini yang bawah yang tidak terpakai ini silahkan diblok seperti ini, disembunyikan atau hidden yang paling bawah. Kita hidden. Nah, baik. Langkah selanjutnya ini silahkan di hidden juga ya. Nah, kayak gini. Kemudian yang lebih agak panjang ini kita blok, kita hidden seperti ini. Yang bagian sini juga kita lebih. Nah, kita hidden. Nah, ini juga lebih, kita hidden seperti ini ya. Nah, baru kalau sudah muncul semuanya, ini nol semuanya sampai 5 bab ini, maka kita distribusi alokasi ini ya. Setelah 3 bab itu ada PTS misalkan, kita PTS kita ganti tempatkan di bagian sini misalkan ya. Nah, ini asesmen, kita di sini ada PTS misalkan. Nah, ini dihapus seperti ini. PTS kita tempatkan di bulan September. Bulan September blok di sini PTS kita tempatkan 2 jam pelajaran seperti itu. Cek di kalender pendidikan, bisa kita buka di kalender pendidikan. Nah, ini sumatif adalah minggu keempat, 1, 2, 3, 4 bulan September. Saya sampai ingat ya, paham betul. Jadi kita akan memasukkan alokasi waktunya masing-masing 2 jam dalam satu pekan. 2, geser bawahnya 2. Maka di sini 2 jam, maka di sini 2, di sini 2, di sini 2. Nah, kita geser 2 bawahnya. Nah, ini kita ganti 2, ini 1. Kemudian di sini 1, di sini 2, seperti ini ya. Nah, ini tidak bisa di sini karena sudah ditempati. Maka kita geser di sini 2. Maka di sebelahnya lagi kita ambil yang bawahnya 2. Maka di bawahnya ini 1, kemudian ini 1, sampingnya 1. Nah, bukan ya, 2. Kemudian di sini bawah sampingnya 2, ini lagi bawahnya, nah ini ya, 2, ini 2, di sini 2, di sini. Nah, di sini 2 jam pelajaran. Nah, baik. Ada kesalahan berarti kalau seperti ini. Maksudnya ada kesalahan itu adalah kita kekurangan. Nah, ini ada yang kurang. Coba kita cek ya. Ada jam yang tidak masuk di bagian sini. Coba. Ini kan kurang pas ya, kurang pas di bagian sini. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di menu input data. 2 bab, 2 subbab, 2, intinya 2, 3, 2, ini 4 ya. Asesmen 4, 4 di sini 3. Nah, coba kita 2, 3, 2, 4, 3. Nah, coba kita cek. 2, 3, 2, 4. Nah, ini bukan 3 tetapi 4 harusnya ya. Maka di sini 28, ini 29, ini 31. Maka ini ada yang kurang. Jadi kita geser seperti ini. Nah, bukan ya. Nah, ini ada kesalahan. Kita seperti ini. Ini kita delete. Nah, kita akan coba geser seperti ini. Nah, ini masuk ya. Kemudian di sini kita geser kayak gini. Nah, ini kita ganti C. Sekalian saya memberikan cara bagaimana rumusnya yang saya buat ya. C. Kita A, B, C. Di sini D. Di sini adalah E. Nah, seperti itu. Sehingga di bagian sini teman-teman ini juga kurang. 3, ini kan 3, ini kan 28. Kita geser seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kita geser kayak gini. Nah, tunggu ya. Nah, di sini ya. Nah, seperti ini. Berarti di sini
ada yang kurang 2 jam, sehingga di bagian sini kita blok, maka di bagian sini teman-teman, ini lurus dengan ini itu 2 jam, seperti itu. Ini lurus dengan ini 2 jam, maka ini 2 jam, bawahnya 2 jam. Nah, ini tidak ada. Tunggu ya. 2 jam. 2, ini di atasnya ya. Nah, ini yang kurang ya. Ini yang kurang. Ini 2. Nah, ini geser, hapus dulu. Nah, ini lurus dengan ini 2 jam. Kemudian di bagian sini 2 jam. Bagian sini 2 jam. Bagian sini 2 jam. Terakhir 2 jam. Nah, ini sudah benar. Sudah terisi semua. Maka ini sudah benar program semester kita. Kemudian program semester yang kedua, kita blok seperti ini. Tiga. Nah, ini silahkan di blok kayak gini teman-teman. Nah, kemudian ini silahkan di hidden ya. Nah, bukan di hid. Kemudian, nah, yang sampai sini itu silahkan tidak terpakai, silahkan blok seperti ini. Kemudian di bagian sini kita hidden. Nah, yang ini juga kita hidden. Nah, baik, saya berikan password yang ke berikutnya ya. Password berikutnya itu saya berikan angka 8. Nah, ini ya, di sini saya berikan angka 8. Nah, angka 8 itu adalah password angka yang ketiga. Silahkan dicatat ya, teman-teman. Nah, baik. Ini ada yang ini lebih banyak kolomnya, maka kita bisa hidden. Nah, atau ini ya, kita bisa hidden seperti ini. Sudah rapi ya. Kemudian ini bisa kita, jangan yang di hidden di bawahnya assessment ya. Nah, baik, kita lanjut saja. Ini 3 1 1 3. Nah, 2 ya maksudnya ya. Ini 2 1. Nah, yang ini 1 1. Yang ini 1 2 1. Kan 4 kan? 1 1. Nah, ini 1. Nah, ini jangan sampai dibuat angka ini karena untuk PTS ya. Maka ini 2 jam, kita tempatkan di bagian sini 1 jam. Nah, kemudian di bagian sini itu 1, di sini 1, seperti itu. Karena ini 2 jam. Nah, kemudian di bagian sini 1, maka ini 1, di sini 1, kemudian di sini bukan ya. Nah, di sini 1, ini hapus. Nah, kemudian ini sudah 2 jam ya. Kemudian di sini 1, kemudian di sini 1, di sini 1. Lanjut. Ini 1, sini 1, bawahnya 1, 1, 1. Nah, ini bukan 1, 2. Yang terakhir itu adalah 2 jam. Maka ini sudah benar program semester kita. Nah, kita cek ini adalah 2 jam yang terakhir di bagian sini. Kalau ini sudah terpenuhi 2 jam semua, berarti sudah benar program semester kita. Hanya saja di bagian sini itu ada yang kesalahan. Ini ya. Ini harusnya seperti ini. Tarik kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini juga bisa kita tarik seperti ini. Nah ini diganti ya. A diganti B. Sehingga otomatis nanti ya. C. Ini diganti D. Ini diganti E. Nah, seperti itu ya teman-teman. Hapus dari apa. Nah, baik. Ini sudah selesai program semester kita. Ini 38, maka saya tutup kembali. Nah, ini password terakhir saya berikan angka 0. Silahkan diingat ya, angka 0 ya, teman-teman. Nah, kemudian password angka terakhir angka 0. Nah, ini ya. Gabungkan 4 angka tersebut menjadi password aplikasi untuk login. Nah, sekarang tinggal modul, tinggal siap cetak. Kalau lebar seperti ini, silakan didekatkan kayak gini. Kemudian ini silakan di inikan. Nah, ini
Kemudian berpikir komputasional. Ini harusnya ke samping ya. Berarti mana itu kesalahannya? Nah, berarti di menu bagian sini. Input data. Nah, di bagian input data ini, nah, ini materi pokoknya berpikir, nah ini ya. Nah, ini berarti kita coba. Nah, bagian sini berpikir kok ini sudah semester bab 2 ya. Nah, ini sudah bab 2, kita coba ya. Bab 2-nya kita coba menu input data berpikir komputasional. Jadi ini tinggal ini kan. Nah, ini kurang pas ya. Menu input data berpikir komputasional, kita coba buka Word ya. Nah, sudah teman-teman. Baik, kita lanjutkan sendiri. Silahkan teman-teman. Ini meskipun ke bawah tidak masalah ya, saya kira. Berarti ini ya, kalau ke bawah kayak gini, ini silakan diginikan. Oh ya, mohon maaf. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini sudah. Ini rapikan kayak gini. Yang lainnya juga sama, rapikan sendiri teman-teman. Ini tinggal rapikan seperti ini. Jika ada kalimat yang tidak masuk, silahkan digeser seperti ini. Sekali kita merapikan, maka yang lain itu akan ikut. Masukkan tanda tangan dan stempel di sini, sehingga nanti teman-teman akan mudah bisa cetak dan jadikan PDF. Untuk menjadikan PDF, silahkan lihat pada ini ya, semua menu ini. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.